Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, Bang Joy akan meneruskan sebuah cerita dari tulisannya Hari WJY. Sebuah kisah yang berjudul Pocong Nagih Janji. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tiba-tiba pintu itu tertutup kembali dengan sendirinya. Dengan keras seolah ada yang sengaja membantingnya. Sementara Anwar dan yang lainnya belum sempat masuk, sehingga Linda sendirian di dalam rumah kosong itu. Bejo berusaha membuka dan mendobrak pintu, tapi tidak bisa. Linda!" panggil Anwar cemas dari luar rumah. "Tenang aja, aku aman kok," teriak Linda dari dalam. Secercah cahaya matahari masuk melalui ventilasi rumah. Linda menatap ruangan yang berantakan dan kotor tak terawat. Bau yang teramat busuk tercium menyengat ke hidungnya. "Mau apa kamu di sini?" Sebuah suara misterius yang serak dan menggema terdengar dalam rumah. "Mbah, sebuah kehormatan. Saya bisa memanggil Mbah tanpa bakar dupa dan kepala babi itu. Kenapa Mbah datang?" "Saya datang karena kamu datang, bangsat." Sosok yang belum terlihat wujudnya itu marah dan membentak Linda. "Mau apa? Kamu bawa-bawa dia." "Kenapa emangnya, Mbah? Dia yang jagain aku kok," jawab Linda sambil menoleh ke arah makhluk halus dengan wujud laki-laki berbadan kekar dan memakai pakaian khas prajurit kerajaan, lengkap dengan pedang di tangannya. "Aku tidak suka ada dia. Mau apa kalian kesini?" "Saya kesini mau tolong Pak Joko dan keluarganya," Linda kembali menjawab. Sebuah angin kencang pun bertiup di dalam rumah. Barang-barang dan perabotan terbang dengan sendirinya. Tapi Linda tetap tenang dan tak gentar sedikit pun. Sebuah asap hitam pun muncul dari bawah lantai. Asap itu membesar dan semakin besar, hingga membentuk sesosok makhluk menyeramkan yang tingginya sampai selangit-langit rumah. Sosok itu berwujud pocong raksasa dengan kain kafan lusuh membungkus badannya. Akan tetapi wajah pocong itu menyerupai wajah babi dengan taring tajam yang mencuat keluar dari dalam mulut. Dan di sekitar pocong raksasa itu, terlihat ada pocong Joko, Rian, dan Budita. Akan tetapi, ada yang berbeda dari wujud mereka kali ini. Sebuah rantai besi mengikat badan ketiga pocong itu. Mereka juga menampakkan ekspresi sedih di wajah pucatnya. Linda pun langsung paham dengan apa yang terjadi. "Joko dan keluarganya sudah jadi milikku. Jangan ikut campur. Uruslah urusan kalian sendiri." "Justru karena kalian mengganggu warga desa, urusan ini jadi urusan saya juga," balas Linda yang sama sekali tidak takut dengan sosok pocong berkepala babi itu. "Bajingan, memangnya siapa kau mau urus urusanku? Manusia sombong, kau akan menerima akibatnya." "Silakan, aku nggak takut. Kalau mau, Tiba-tiba sebuah angin yang teramat besar bertiup membawa sebuah energi dahsyat ke arah Linda. Tubuh Linda tak kuasa menahan energi itu, sehingga membuatnya terpental ke belakang. Tubuh Linda menghantam pintu depan, hingga pintu itu rusak dan Linda terpental sampai keluar rumah. Tubuhnya jatuh dan mendarat di halaman depan rumah. Anwar dan yang lainnya kaget. Mereka panik saat melihat badan Linda
menghantam tanah dengan keras. "Linda!" panggil Anwar yang buru-buru mendekat. Mereka bertiga berjongkok dan melihat keadaan Linda yang kini tak sadarkan diri. "Lin?" Anwar menepuk-nepuk pipi perempuan malang itu. "Itulah akibatnya ikut campur urusanku." Suara makhluk itu terdengar dari dalam rumah hingga terdengar ke telinga Reza dan Bejo. "Setan!" teriak Bejo yang langsung berlari kabur. Diikuti dengan Reza yang lari di belakangnya. Mereka berdua ketakutan mendengar suara menyeramkan itu. "Woi, tunggu! Ini saya gimana? Tolongin saya dulu!" teriak Anwar sambil kebingungan bersama Linda yang masih tak sadarkan diri. Akan tetapi kedua pemuda itu tak mendengar dan terus berlari kocar-kacir. "Kalian gimana sih? Nggak lihat Linda pingsan? Kok malah ninggalin?" tanya Anwar dengan nada marah kepada Bejo dan Reza. Kedua pemuda itu sadar akan kesalahannya. Mereka hanya bisa menunduk tanpa berkata apa-apa. "Tahu nggak, saya kesusahan. Beruntung ada Pak Robi lewat. Kalau nggak ada, gimana coba?" "Iya, maaf Pak." "Ah, sudahlah." Anwar kemudian berjalan masuk ke dalam dengan wajah kesal. Kedua pemuda itu masih berdiri di posisinya. Mereka saling pandang dan berbisik-bisik. "Kamu sih, bukannya bantuin malah lari," kata Bejo. "Enak aja, gara-gara kamu lari duluan, aku jadi ikutan lari." "Lah, suruh siapa ngikutin aku?" "Ah, sudahlah." Reza berjalan menjauh dan duduk di kursi depan rumah Anwar sambil melamun. Sementara di dalam, Linda terbaring lemas di atas sofa dengan bantal kecil yang menopang kepalanya. Wajahnya terlihat pucat. Istri Anwar sejak tadi duduk di sampingnya, menjaga-jaga apabila perempuan ini bangun. Anwar masuk ke dalam dan melihat keadaan keponakannya itu. "Gimana? Udah sadar?" "Belum, Mas." Anwar duduk di dekat istrinya sambil memandang Linda dengan wajah kasihan. Dalam hatinya ia merasa khawatir. Wajahnya yang pucat jadi pertanda kalau gadis itu sedang tidak baik-baik saja. Apalagi setelah melihat tubuhnya menghantam pintu dan membentur tanah. Sambil menghela napas, Anwar bersandar di sofa tersebut. "Apa kita bawa ke dokter aja ya?" tanya sang istri. "Iya, nanti kita tunggu dia sadar dulu." "Semoga aja nggak apa-apa ya, Mas." "Iya, aku bisa diomelin ibunya kalau dia sampai kenapa-kenapa. Setelah dia sadar dan gak ada masalah apa-apa, segera aku suruh dia pulang. Aku gak mau melibatkan dia sama masalah ini lebih jauh. Biar bagaimanapun, masalah ini masalah desa. Ini semua tanggung jawabku," tutur Anwar. Tiba-tiba Linda menarik napas panjang, lalu tersadar dari pingsannya. Mata terbelalak ketika ia baru bangun, menatap ke langit-langit. Seluruh badannya tegang dan kaku. "Linda, hei!" panggil Anwar yang kemudian langsung mendekat. Dengan cepat Linda langsung bangkit dari posisinya dan duduk di sofa dengan napas tersengal-sengal. Sang istri langsung sigap mengambil segelas air minum. "Minum dulu, pelan-pelan." Linda mengambil gelas air itu dan langsung menenggaknya sampai habis. Setelah melepas dahaganya, ia bersandar di sofa. Sejenak melemaskan badannya, mengatur napas dan berusaha untuk tenang. Kepalanya mulai mengingat-ingat lagi apa yang sebelumnya terjadi. Dari luar rumah, Reza dan Bejo langsung masuk saat mendengar Linda sudah siuman. Keduanya berdiri tak jauh dari posisi Anwar sambil memperhatikan kondisi gadis itu. Dari raut wajahnya, tampak jelas kalau pemuda itu lega melihat Linda baik-baik saja. Mata Linda kemudian melirik ke arah Bejo. Setelah melihat pemuda itu, ia menegakkan posisi duduknya. Tangannya lalu menunjuk ke arah Bejo. "Kamu, sini!"
Panggil Linda dengan nada serius. Bejo dan Reza saling pandang. Aku? Tanya Bejo sambil menunjuk dirinya sendiri. Iya, sini. Linda menepuk-nepuk sofa di sampingnya, mengajak Bejo duduk di sampingnya. Kenapa, Lin? Anwar lalu berpindah posisi, agak ke belakang, membiarkan Bejo duduk di samping Linda. Pemuda itu menurut, tapi tetap bingung kenapa Linda memanggilnya. Linda menatap Bejo yang sudah duduk di sampingnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memejamkan mata. Mulutnya mulai komat-kamit membaca mantra. Tangannya mengangkat ke atas, memanggil sesuatu untuk datang ke rumah ini. Melihat itu, Bejo pun panik. Ngapain? Aku mau diapain nih? Bejo panik. Pak, nggak mau pak, takut saya. Pemuda itu berusaha untuk berdiri dan kabur. Akan tetapi Anwar menahannya. Jangan, udah ikutin aja dulu. Tangan Linda lalu bergerak ke arah kepala Bejo, seakan memasukkan sesuatu ke dalam raga Bejo. Pak, saya nggak... Mendadak Bejo terdiam. Kepalanya lalu menunduk. Napasnya menjadi terburu-buru. Linda membuka mata dan memegang punggung Bejo. Pelan-pelan kedua tangan Bejo bergerak, lalu melipatnya tepat di depan dada, persis seperti pose pocong. Linda, kamu apain dia? Tanya Anwar. Iya, Lin, anak orang ini, sambung istri Anwar. Sambil menarik napas, Linda menjawab dengan santai. Aku masukin arwah pocong Pak Joko ke dalam badan Bejo. Mendengar itu, semua yang ada di ruang tamu langsung kaget. Anwar segera menjaga jarak dengan Bejo. Begitu juga dengan Reza. Bahkan saking takutnya, istri Anwar berlari dan masuk ke dalam kamarnya. Serius ini? Ini si Bejo kerasukan pocong Pak Joko? Tanya Anwar dengan takut. Linda mengangguk. Iya, coba aja tanya. Anwar menelan ludah. Ia memperhatikan Bejo yang sedang duduk sambil menunduk. Dari posisi tangannya di dada, memang terlihat seperti pocong pada umumnya. Mata Bejo terpejam. Ayo mas, tanya aja, ujar Linda. Coba tanya pak. Reza mendorong Anwar dari belakang. Halo pak, Pak Joko ya? Tanya Anwar. Bejo pun mengangguk dengan lemas. Anwar dan Reza pun merinding dibuatnya. Beneran dong? Gumam Reza. Linda lalu mengambil alih. Ia menepuk punggung Bejo satu kali. Oke Pak Joko, boleh bicara. Kenapa Bapak ganggu warga desa? Jelasin aja semuanya. Ceritakan semuanya, jangan takut, kata Linda. Mendengar pertanyaan itu, Bejo mendadak menangis. Terdengar suara tangisan yang pilu dari dalam mulutnya. Ekspresinya juga sangat sedih. Akan tetapi, tidak ada air mata yang keluar. Ayo ceritakan, Pak. Bukan saya yang mau, kata arwah Pak Joko yang ada dalam raga Bejo. Siapa yang mau? Siapa yang suruh? Dia. Dia siapa, Pak? Bejo menggelengkan kepala. Nggak usah disebut, kamu udah tahu. Anwar lalu melirik ke arah Linda. Lin, kamu tahu apa? Kamu tahu sesuatu? Linda mengangguk. Nanti ya mas, aku jelasin setelah semuanya selesai. Oke, Anwar mengiyakan. Linda kembali beralih ke arah Bejo. Pak Joko, jadi apa yang mengendalikan Bapak ya? Bejo mengangguk. Saya cuma alat. Saya cuma mainan dia. Dia yang selama ini meneror warga. Saya diikat, dikurung sama dia. Saya jadi budaknya dia. Saya sebenarnya juga nggak mau. Saya mau tenang, ucap Bejo sambil menangis. Tolong saya. Saya nggak mau ganggu warga desa lagi, tambahnya. Iya Pak Joko, kita pasti bakal tolongin Bapak. Sama anak dan istri saya. Mereka juga jadi budak dia. Padahal mereka nggak tahu apa-apa. Tapi gara-gara saya,
Mereka ikut kena. Bejo menangis semakin menjadi-jadi. Saya memang bodoh. Saya ini bajingan. Bejo sambil menangis mulai membenturkan kepalanya ke dinding rumah. Melihat itu, Anwar segera menahannya. Bersama Reza, ia memegang badan Bejo yang mulai tak terkendali. Jangan begitu. Kasihan yang punya badan. Pak Joko nyakitin dia kalau begitu. Bapak keluar aja ya. Udah selesai kan? Nggak ada yang mau disampaikan lagi? Tanya Linda. Tolong, saya minta tolong. Bebaskan saya dari cengkraman dia. Linda memegang kepala Bejo. Jari-jarinya kemudian meremas kepala pemuda itu dan pelan-pelan mengangkat tangannya seolah sedang menarik sesuatu dari dalam tubuh Bejo. Setelah itu, ia menghempaskan tangannya ke atas, seolah membuat energi yang sempat masuk ke dalam tubuh pemuda itu. Bejo pun langsung membuka mata, napasnya terengah-engah. Ia melotot sambil melihat sekitar. Aku kenapa? Tanyanya dengan wajah bingung sambil melihat sekitar. Bejo bersandar di sofa setelah diberi minum segelas air oleh Anwar. Seluruh badannya terasa lemas. Energinya seakan dikuras setelah dirasuki oleh sosok arwah Pak Joko. Begitu juga dengan Linda. Ia beristirahat karena memanggil arwah itu juga memakan banyak energinya. Anwar dan Reza duduk bersebelahan, menghadap ke arah Linda. Selama beberapa saat suasana sunyi. Tak satu pun dari mereka bersuara. Jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Detak jarum jam terdengar memenuhi ruangan. Anwar menuang air minum ke gelas untuk dirinya sendiri. Sekalian, Pak, bisik Reza di sampingnya. Ambil sendiri. Anwar lalu meminum air untuk membasahi tenggorokannya. Setelah melepas dahaga, pandangannya mengarah ke Linda. Oke, Linda, kamu gak apa-apa? Tanyanya. Linda menggeleng. Gak apa-apa kok. Bisa dijelasin soal yang tadi? Mas sama sekali gak paham sama yang diomongin Bejo tadi. Hah? Emang saya ngomong apa, Pak? Tanya Bejo bingung. Pak Joko maksudnya. Oke. Linda menegakkan posisi duduknya dan mulai memasang wajah serius. Itu semua pengakuan dari Pak Joko. Memang dia yang selama ini mengganggu warga setiap malam. Akan tetapi semua itu bukanlah kemauan dia. Terus siapa? Linda menghela napas. Ia agak ngeri untuk menyebut makhluk itu. Sosok yang menyerangnya saat di rumah Pak Joko sampai dirinya terpental keras ke belakang. Aku sendiri nggak tahu siapa namanya. Yang jelas dia itu jenis pocong siluman. Pocong siluman? Apa itu? Tanya Anwar penasaran. Pocong raksasa yang tingginya sampai 2 meter lebih. Dan yang lebih anehnya lagi, wajah pocong itu menyerupai babi. Itulah kenapa aku minta kepala babi yang masih segar. Anwar dan Reza mengangguk, menyimak penjelasan dari Linda dengan seksama. Pocong siluman itulah yang mengekang arwah Pak Joko dan keluarganya. Ketika di rumah Pak Joko, aku lihat arwah mereka dalam keadaan terikat rantai. Siluman itulah yang mengikat Pak Joko, menjadikannya sebagai budak dan yang menuruti segala perintahnya. Tutur Linda menjelaskan. Tapi kenapa bisa begitu? Semua itu terjadi karena Pak Joko memiliki perjanjian dengan pocong siluman itu. Tampaknya Pak Joko sangat berambisi menjadi kepala desa. Akan tetapi modalnya untuk kampanye kurang. Jadi dia meminta harta dan uang kepada pocong siluman itu supaya bisa melakukan kampanye besar-besaran. Dia juga berjanji akan memberikan tumbal setelah dirinya terpilih menjadi kepala desa. Anwar dan Reza kaget mendengarnya, sambil mengelus dada mereka, juga menggelengkan kepala. Tapi kenyataannya, setelah berbagai usaha dan kampanye yang dilakukan oleh Pak Joko, dirinya malah gagal menjadi kepala desa.
Itu artinya ia juga gagal mempersembahkan tumbal kepada pocong siluman itu setelah diberikan banyak kekayaan. Alhasil, pocong itu marah besar dan Pak Joko sekeluarga menjadi sasarannya. Mereka sendiri yang malah jadi tumbal. Mirisnya, setelah mati arwah mereka diperbudak oleh siluman yang haus darah itu. Linda pun menyelesaikan penjelasannya yang panjang sampai mulutnya kering. Ia mengambil segelas air dan meminumnya. Tapi setahu kita ya, Pak Joko sekeluarga meninggal gantung diri, kata Anwar. Linda menggeleng. Kalian pikir pocong itu bodoh? Dia cerdik dan licik. Sengaja dia tinggalkan jenazah Pak Joko dengan keadaan menggantung, supaya warga mengiranya bunuh diri akibat depresi gagal jadi kepala desa. Wajar kalau kalian mengiranya begitu. Iya, aku juga mengira kalau Pak Joko bunuh diri, kata Reza. Jadi begitu, semua ini akibat perjanjian dengan setan. Linda mengangguk. Setelah itu, pandangannya beralih ke arah Bejo. Pemuda itu sejak tadi diam tak bicara. Tatapannya kosong ke depan. Wajahnya semakin pucat. Linda sadar ada yang tidak beres. Ia sendiri malah ketakutan. Segera ia menggoyangkan badan Bejo beberapa kali. Halo, kamu kenapa? Tanya Linda. Oh iya, si Bejo. Anwar langsung menoleh ke anak buahnya itu. Jo, kamu kenapa Jo? Bejo tetap mematung dan membisu. Pandangannya tetap menghadap ke depan. Halo, ini Bejo bukan? Tanya Linda. Ia merasakan energi panas yang keluar dari tubuh pemuda itu. Ia mulai cemas. Jantungnya berdebar kencang. Pelan-pelan ia menggeser posisi dan menjauh dari Bejo. Siapa yang masuk? Tanya Linda. Bejo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suaranya berubah menjadi berat dan serak. Matanya melirik ke arah Linda, menatap tajam gadis itu. Aku adalah yang sedang kalian bicarakan. Ucapnya dengan nada tinggi. Anwar dan Reza langsung ketakutan dibuatnya. Sedangkan Linda sudah tidak kaget lagi. Akan tetapi dirinya masih trauma akibat kejadian tadi pagi. Sehingga ia yang sudah berpengalaman mengatasi masalah kerasukan pun gemetar saat sadar sosok yang ia hadapi bukanlah sosok sembarangan. Bejo melotot ke arah Linda. Hei bangsat, rupanya kamu benar-benar ingin cari masalah sama aku. Tangan Bejo menunjuk ke arah gadis itu. Apa kamu tahu sopan santun? Sembarangan kamu ceritakan urusanku. Sembarangan kamu kasih tahu orang lain mengenai aku. Uruslah urusanmu sendiri. Apa yang ada di alamku bukan urusan kalian. Bentak Bejo. Mbah, kalau Mbah nggak ganggu warga, aku nggak akan ikut campur. Berhenti ganggu warga. Biar kita di alam kita masing-masing dan nggak saling ganggu. Jawab Linda. Hei, kamu anak kecil. Kamu bukan orang sini. Kamu orang luar. Jangan kurang ajar. Saya sudah ribuan tahun ada di sini. Cari mati kamu. Anwar menatap ke arah Linda. Lin, hati-hati. Jangan ngomong sembarangan. Aku nggak mau kamu kenapa-napa lagi. Tenang aja, Mas. Aku udah kunci kekuatannya. Selama berada di dalam badan Bejo, pocong itu nggak akan bisa memakai kekuatannya buat serang aku, kata Linda. Kamu nantang aku, anak kecil. Bangsat. Bejo lalu berdiri dengan tegaknya. Matanya menatap tajam ke arah Linda. Anwar dan Reza pun ikut berdiri. Keduanya sigap dan langsung memegangi badan Bejo. Terasa kulit tubuh Bejo yang begitu panas saat mereka pegang. Bahkan walau tertutup oleh baju sekalipun,
Rasa panas itu masih terasa di kulit mereka. Jo, sadar, sadar Jo. Istighfar kamu, kata Reza yang berusaha menyadarkan Bejo. Tapi semua itu sia-sia, karena Bejo sepenuhnya berada dalam kendali sosok jahat itu. Bejo mulai berontak dan ingin melepaskan diri. Anwar dan Reza terus memeganginya. Reza, tahan Za, jangan sampai lepas, kata Anwar sambil susah payah memegangi badan Bejo yang terus berontak. Dia kuat banget, Pak. Aduh. Reza mulai tak tahan. Tenaga Bejo begitu besar, sampai akhirnya Anwar dan Reza tak sanggup lagi menahannya. Bahkan kedua laki-laki itu terpental kembali ke sofa. Bejo lalu berjalan cepat ke arah dapur. Matanya melotot dan napasnya memburu, seperti banteng mengamuk. Linda buru-buru keluar dari rumah dengan badan gemetar. Ia tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Tak lama kemudian, Bejo kembali dari dapur sambil memegang sebilah pisau yang tajam. Anwar dan Reza semakin panik melihatnya. Mereka berdua diam di tempat dan tak berani bergerak. Lempengan besi pipi dan tajam itu tengah berada dalam tangan Bejo yang dikendalikan setan. Mereka harus hati-hati atau pisau itu melayang. Jo, kamu ngapain bawa pisau? Sadar Jo, ucap Reza ketakutan. Rini, kunci pintu kamar, jangan keluar, teriak Anwar memperingati istrinya. Mana perempuan kurang ajar itu? Biar aku sembelih lehernya. Biar dia yang jadi tumbalku. Dasar anak kecil sok kuat. Bejo pun berjalan sambil membawa pisau itu. Sementara di luar, Linda bersembunyi di balik dinding samping rumah Anwar. Sambil sesekali mengintip, ia melihat Bejo keluar membawa pisau. Ia semakin ketakutan. Napasnya mulai memburu. Jantungnya berdebar kencang. Bejo tengah mencarinya dengan niat membunuh. Tolong aku, gumam Linda dengan mata berkaca-kaca. Bejo yang masih dirasuki setan pun berjalan bak seorang jagoan dengan dada membusung. Wajahnya marah dan napasnya bak banteng mengamuk. Matanya melotot ke depan membuat siapapun takut menatapnya. Tangannya menggenggam erat pisau dapur yang ia bawa. Linda yang bersembunyi di samping rumah kebingungan. Ia tak tahu harus pergi kemana. Hingga tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Saat menoleh, ia melihat Anwar beserta istrinya dan Reza yang sudah ada di halaman belakang rumah. Rupanya mereka keluar melalui pintu belakang. Sini, panggil Anwar. Gadis itu terlebih dulu mengintip ke arah Bejo. Pemuda itu masih berdiri sambil melihat ke depan. Mematung dan tak bergerak sedikit pun. Linda memanfaatkan keadaan ini untuk melarikan diri. Diam-diam ia berjalan pelan ke halaman belakang. Langkah kakinya begitu perlahan agar tak menimbulkan suara yang bisa membuatnya ketahuan. Sayangnya, ia tak sengaja menyenggol kandang ayam yang ada di samping rumah. Akibatnya si ayam kaget dan berkokok dengan keras. Bejo menoleh ke asal suara. Dengan wajah datar, dirinya yang dikuasai setan mulai berjalan ke sumber suara. Linda mendengar suara langkah kaki Bejo. Ia panik dan akhirnya berlari ke arah Anwar. Tak peduli lagi mau langkahnya terdengar atau tidak. Tolong, teriak Linda. Pelan-pelan, awas, teriak Reza sambil menunjuk ke arah belakang Linda. Dari jarak beberapa meter, Bejo berdiri sambil mengangkat pisaunya. Kemudian pisau itu ia lempar ke arah Linda. Pisau terlempar dan melesat cepat. Beruntung arahnya masih meleset dan malah mengenai pohon kelapa di samping rumah. "Ya, ambil," kata Anwar. Dengan sigap Reza berlari ke arah pohon kelapa. Ia hendak mengamankan pisau yang menancap di batangnya. Saat tinggal beberapa meter di dekat pisau itu, Reza malah kalah cepat dengan Bejo. Pemuda itu melompat dan mengambil pisaunya sebelum berhasil diamankan oleh Reza.
Reza pun berhenti dan hanya terdiam sambil menatap kawannya. Jo, sadarlah Jo. Bejo, panggil Reza. Ya, mundur. Bahaya. Dia udah pegang pisau lagi, teriak Anwar. Kita cari bantuan aja. Akhirnya Reza pun menurut. Ia bersama Anwar dan yang lainnya langsung berlari ke belakang rumah. Bagian belakang rumah Anwar berbatasan langsung dengan persawahan. Sehingga akhirnya mereka harus berlari di pematang sawah yang membelah hamparan padi yang hijau terang. Beberapa petani yang tengah bekerja melihat dari kejauhan. Mereka merasa ada yang aneh dengan kepala desanya. Sambil mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sawah, mereka terus memperhatikan. Sampai akhirnya 2 orang petani naik ke pematang dan menghampiri Anwar dan yang lainnya. Pak Ngades, ada apa? Tanya salah satu petani. Anwar dan yang lainnya pun berhenti. Napas mereka terengah-engah. Tolong Pak, Bejo kesurupan. Ngamuk-ngamuk bawa pisau. Bejo? Kok bisa? Ceritanya panjang Pak. Anwar melihat ke arah rumahnya. Tak terlihat ada Bejo di sana. Pak, bantu kita buat tangkap dia. Tenaganya gede banget, ucap Reza. Oke, kita bantu, jawab para petani. Anwar kemudian menoleh ke Linda dan istrinya. Kalian berdua perempuan jangan ikut ya. Biar kami aja yang urus Bejo. Dengan wajah sedih, Linda menatap Anwar. Maaf ya Mas, gara-gara aku semuanya jadi begini. Anwar menggelengkan kepala. Gak apa-apa. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Anwar. Namun kali ini mereka berempat. Karena Bejo tidak terlihat di rumahnya, Anwar jadi semakin ketakutan. Ia takut Anwar justru berkeliaran kemana-mana dan membahayakan warga. Apalagi dia masih memegang pisau tajam itu. Setelah berlari kecil di atas pematang sawah dengan membentuk barisan, akhirnya satu persatu dari mereka sampai di rumah. Mereka sangat berhati-hati. Anwar terlebih dahulu mengintip dan memastikan keadaan aman. Ayo, pelan-pelan. Bersama Reza dan kedua petani, Anwar memimpin di depan. Ia mengarahkan mereka ke arah depan rumah. Masih belum terlihat tanda-tanda keberadaan Bejo. Sampai akhirnya, mereka sampai di pelataran depan rumah Anwar. Anwar menemukan pisau dapur itu tergeletak di lantai dengan bekas darah yang merah terang. Mereka semua langsung panik. Jantung Anwar berdetak kencang. Pelan-pelan ia mendekat ke arah pisau itu. Ia ambil pisaunya dan menunjukkannya ke kedua petani. Astagfirullah, ucap mereka semua sambil melihat pisau yang ada di genggaman Anwar. Pak, kenapa ini Pak? Jangan-jangan Bejo bunuh diri. Reza langsung panik. Ia khawatir dengan nasib temannya. Buru-buru ia berlari ke pintu rumah dan langsung membukanya. Setelah pintu dibuka, matanya langsung melihat ke dalam. Astagfirullah, teriak Reza yang kaget sampai mundur beberapa langkah. Kenapa, Zak? Bejo kenapa? Anwar langsung berjalan mendekat. Diikuti dengan 2 petani di belakangnya. Mereka semua lalu ke arah pintu dan sama-sama melihat apa yang ada di dalam. Terlihat Bejo sedang duduk di sofa dengan keadaan bersimbah darah. Tapi darah itu tidak berasal dari tubuhnya, melainkan dari ayam yang sudah mati ia sembelih sendiri. Dengan tatapan kosong, Bejo menggigit dan mengunyah daging bangkai ayam yang ia bunuh itu. Mulutnya belepotan dengan darah dan bulu-bulu ayam. Salah satu petani tak tahan melihat pemandangan itu dan memilih menjauh. Sementara Anwar mencoba mendekati Bejo yang sedang memakan ayam peliharaannya mentah-mentah. Wajahnya begitu tegang. Matanya terus menatap sosok pemuda itu. Waspada jika tiba-tiba Bejo bergerak dan menyerangnya. Jo, kamu ngapain? Tanya Anwar. Dengan tatapan tajam, Bejo menoleh ke arah Anwar. Bukan urusanmu.
Ketika Bejo bicara, terlihat gigi dan mulutnya juga penuh dengan darah ayam yang baunya sangat amis dan membuat mual. "Kamu!" Bejo menatap Anwar dalam-dalam. "Gara-gara kamu, anak buahku gagal jadi kepala desa. Gagal kasih saya makanan. Bajingan!" Bejo langsung melempar bangkai ayam itu ke arah Anwar dan berhasil mengenainya. Alhasil kemeja coklat yang dipakai Anwar pun kotor dengan darah ayam. Segera ia singkirkan bangkai itu dari tubuhnya. Kemudian mulai berjalan mundur ke pintu. Dirinya bersiap untuk kabur karena tampaknya sosok yang merasuki Bejo marah padanya. "Mati kamu!" bentak Bejo. Sambil terus melotot ke Anwar, Bejo mulai berdiri. Matanya tak lepas dari Anwar. Ia berjalan mendekat. Anwar buru-buru keluar rumah. Dari kejauhan, terlihat beberapa warga datang beramai-ramai ke rumahnya. Rupanya salah satu petani ada yang pergi meminta bantuan warga desa. "Ada apa, Pak? Ada apa?" Tanya para warga yang mendadak meramaikan rumah Anwar. "Tolong, Pak. Tolong tangkap Bejo. Dia kerasukan," jawab Anwar sambil meminta tolong. Tanpa basa-basi, beberapa warga langsung masuk ke dalam rumah Anwar. Mereka kaget melihat Bejo yang sangat berbeda dari biasanya. Sekitar 3 orang warga mencoba memegangi badan Bejo. Akan tetapi, Bejo berontak. "Jo, sadar!" kata salah satu warga sambil memegangi tangannya. "Pak, tolongin, Pak!" Datang bantuan tambahan sehingga yang memegangi Bejo kini menjadi 5 orang. Saking kuatnya tenaga pemuda itu, 5 orang pun tak sanggup menahan. Sehingga personel pun ditambah. Sampai total ada 10 orang yang memegangi Bejo dan menahan tenaganya yang teramat besar. "Ah, bajingan kalian semua. Ah!" teriak Bejo sambil terus melotot ke arah Anwar. "Jo, istighfar. Tolong, dia harus diikat. Kalau bisa pakai rantai sekalian." Warga mulai bergotong royong membagi tugas. Sebagian ada yang mencari rantai atau tambang untuk mengikat Bejo. Dan yang lainnya mencoba mencari bantuan orang-orang yang ahli dalam hal gaib. Sementara 10 orang termasuk Reza masih berusaha menahan Bejo yang terus berontak. Singkat cerita, selama berjam-jam Bejo terus berada dalam kendali sosok pocong siluman itu. Para warga sukses mengikat Bejo dengan rantai. Pemuda malang itu ditempatkan di pelataran depan rumah warga dengan pengawasan ketat dari para warga yang secara bergilir menjaganya. Pak Ustadz dan beberapa orang sudah sempat berusaha membacakan doa-doa untuk mengusirnya. Akan tetapi semuanya sia-sia. Sosok siluman itu malah tertawa setiap kali dibacakan doa-doa. Sampai akhirnya malam pun tiba. Bejo belum juga lepas dari setan yang menguasainya. Setelah selesai sholat maghrib, Pak Ustadz berjalan dari musola dan kembali ke rumah Anwar bersama beberapa jamaah untuk melihat kondisi Bejo. Mereka melangkah cepat dan sedikit terburu-buru. Pria tua dengan pakaian serba putih itu memimpin jamaahnya di depan. Langit sudah mulai gelap. Mereka melewati jalanan dengan pepohonan rimbun di sekitarnya. Rerumputan juga tumbuh memanjang hingga sepinggang. Ini merupakan jalan pintas untuk sampai ke rumah Anwar dengan cepat. Saat melewati salah sebuah pohon rambutan yang rimbun, mereka semua mendengar suara aneh dari atas pohon. Sontak Pak Ustadz berhenti. Ia sudah merasa ada yang tidak beres. Begitu juga dengan para jamaahnya. Dedaunan dan ranting di atas pohon bergerak dengan sendirinya. "Pak, udah jalan aja. Jangan diladenin. Pura-pura aja nggak ada," kata salah satu jamaah. Pak Ustadz menggeleng. "Jangan. Tunggu dulu." Tak lama berselang, sesuatu terjatuh dari atas pohon.
Sebuah bungkusan berwarna putih jatuh dan langsung menghantam tanah. Para warga langsung tahu kalau itu adalah sosok pocong yang selama ini menerornya. Pocong itu menyerupai wajah Joko. Matanya melotot ke arah Pak Ustadz sambil menjulurkan lidah. Wajahnya pucat. Sosok pocong itu terus berbaring di atas tanah sambil menggeliat dan bergerak tak beraturan. Pilih saya jadi kepala desa. Pilih saya jadi kepala desa. Astagfirullah, ucap Pak Ustadz sambil memejamkan mata. Kalau kita tadi lanjut jalan, makhluk ini akan menimpa salah satu dari kalian. Pak Ustadz mulai berjalan agak ke pinggir untuk melewati sosok itu. Lewat sini. Udah, jangan takut. Baca doa. Mereka semua pun berjalan agak ke pinggir. Bulu kuduk mereka meremang ketika berada persis di samping sosok itu. Setelah berhasil melewati sosok berkain kafan tadi, para jamaah mempercepat langkahnya. Saat mereka menoleh ke belakang, pocong itu sudah menghilang. Di rumah Anwar, masih banyak warga berkumpul sambil melihat keadaan Bejo. Di samping rumah, Linda tengah mengetik sesuatu di ponselnya dengan serius. Setelah itu, Anwar datang dari arah depan sambil membawa sebotol air mineral dan memberikannya pada Linda. Linda menerima air itu. Tangannya dengan pelan membuka tutup dan langsung meminumnya sambil menatap lurus ke depan. Anwar kemudian berdiri di samping keponakannya itu. "Gimana? Bisa nggak?" Linda mengangguk. Iya, guruku lagi di jalan menuju ke sini. Dia yang akan beresin semua masalah yang aku buat. "Nggak apa-apa. Semua ini bukan salah kamu, Linda. Tenang aja," ucap Anwar menenangkan Linda yang merasa tak enak dengan warga desa karena telah membuat keributan. Harusnya nggak perlu panggil arwah Pak Joko ke badan Bejo. Perbuatanku ini membuat pocong siluman itu marah dan memancingnya untuk datang. Apalagi setelah Bejo dirasuki arwah Pak Joko, katup batinnya terbuka, sehingga ia bisa dengan mudah dirasuki oleh makhluk halus. Tutur Linda yang kemudian kembali meminum airnya. Aku sok tahu, padahal ilmuku belum apa-apa. Udahlah, nggak apa-apa. Sekarang kita harus pikirin gimana supaya Bejo bisa ditolong, kata Anwar. "Mas ke depan dulu." Kepala desa itu kemudian berjalan meninggalkan Linda menuju pelataran depan. Pak Robi tengah duduk beberapa meter di samping Bejo yang terikat rantai. Rangkaian besi itu mengikat badan dan tangannya, kemudian sampai ke kaki juga. Matanya terus melotot ke arah sekitar. Sesekali badannya bergerak keras, berusaha lepas dari ikatan rantai itu. Bajunya masih kotor dengan darah ayam yang sudah mengering. Sambil menghisap sebatang rokok, Pak Robi terus memperhatikan Bejo. Ia hembuskan asap tipis dari dalam mulutnya. Tak lupa ia juga meminum segelas kopi hitam, kesukaannya yang masih hangat. "Kopi, Jo," kata Pak Robi menawarkan Bejo. "Jangan deh, kamu yang kemarin aja belum bayar," tambahnya. Dari arah depan, Dani berjalan mendekati kawannya. "Jo, kamu bisa dengar aku kan?" Bejo menoleh dan menatap tajam ke Dani. "Kenapa? Serem banget matanya. Tapi mau kerasukan ataupun enggak, mukamu emang serem sih, Jo," kata Dani dengan nada mengejek. Pak Robi tertawa mendengarnya. "Makanya dia dirasukin sama setan. Mukanya mirip sih," sahut Pak Robi. Parah banget Pak Robi. Udah tua masih aja ngeledek bocah. "Berisik," bentak sosok setan dalam Bejo yang tak senang dengan keberadaan mereka. "Pergi kalian semua. Sekalian aja, anak ini aku bawa jadi budakku."
Jangan dibawa. Si Bejo makannya banyak. Udah banyak, ngutang lagi. Jawab Dani bercanda. Pak Robi tertawa sambil menunjuk ke arah Dani. Parah kamu. Dan, setan diledekin. Dari jalan setapak yang gelap, rombongan Pak Ustadz beserta jamaah datang. Mereka berdiri dan melihat Bejo dari kejauhan. Anwar menjelaskan kepada Pak Ustadz mengenai kondisi pemuda itu. Mereka juga menyampaikan rencana untuk melakukan pengajian untuk mengusir sosok yang merasuki Bejo. Selamat malam, ucap seorang laki-laki tua yang rambutnya sudah putih. Meski sudah tua, laki-laki itu masih tegak dan berbadan gagah. Sebuah ikat kepala hitam terpasang di dahinya. Para warga tak mengenali siapa orang itu. Bahkan Anwar juga tak mengenalnya. Orang berpakaian serba hitam itu bukanlah warga desanya. Ki Arga, panggil Linda yang jadi satu-satunya orang yang mengenali laki-laki tua itu. Segera ia mendekat ke arah guru spiritualnya yang selama ini membimbing Linda untuk mengasah bakatnya. Mas Anwar, ini guruku. Perkenalkan, ucap Linda. Anwar lalu berjalan meninggalkan Pak Ustadz sejenak untuk menemui tamunya itu. Oh, ini gurunya Linda. Salam kenal, saya Anwar. Mereka berdua saling berjabat tangan. Ki Arga hanya tersenyum. Jadi, Ki Arga pasti udah langsung tahu kan? Dengan semua yang terjadi di sini? Tanya Linda. Iya, nggak perlu dijelasin lagi. Saya udah paham situasinya, ucap Ki Arga. Bejo menatap tajam ke arah Ki Arga. Sosok di dalam raganya tidak suka dengan kehadiran orang itu. Ia bisa merasakan kekuatan besar dari Ki Arga yang mengancam keberadaannya. Napas Bejo semakin memburu. Badannya menjadi tegang. Kedua telapak tangannya mengepal. Bejo berteriak dengan begitu keras, sampai semua yang ada di sana kaget. Pemuda itu mengumpulkan kekuatannya, sampai akhirnya rantai yang mengikat badannya terputus. Besi-besinya terpental kemana-mana. Pak Robi dan Dani yang sejak tadi mengejeknya langsung mundur karena takut. Bejo pun berhasil lepas dari ikatannya. Semua warga bergerak menjauh karena ketakutan. Ki Arga dan Bejo saling bertatapan. Senyuman Ki Arga yang misterius membuat sosok dalam badan Bejo marah besar. Pak, gimana ini? Gimana ini? Para warga panik. Beberapa ada yang sudah kabur entah kemana. Beberapa bersembunyi di sekitar pohon dan kandang ayam. Bejo kemudian mulai berlari pergi meninggalkan rumah Anwar. Bejo! Teriak Anwar yang panik melihat pemuda itu lari entah kemana. Ia hendak mengejar. Akan tetapi Ki Arga menghalanginya. Nggak perlu dikejar. Saya tahu kemana perginya dia. Kita akan susul dia, ucap Ki Arga sambil tersenyum tenang. Ki Arga bersama Anwar dan beberapa warga datang ke rumah Joko. Mereka semua memasuki halaman rumah kosong dan gelap itu. Lumut tipis terlihat tumbuh di tembok rumah yang sudah retak-retak. Rumput di halaman depan pun sudah panjang. Sarang laba-laba dan debu terlihat di mana-mana. Tanpa ragu Ki Arga berjalan memimpin di depan. Ia buka pintu dan langsung masuk bersama muridnya Linda. Anwar bersama beberapa warga hanya bisa melihat dari ambang pintu. Tangan Linda membawa bungkusan berisi kepala babi yang belum sempat ia pakai. Beberapa meter di depannya, Bejo terlihat sedang berdiri sambil menunduk. Di tengah gelapnya rumah kosong ini, Ki Arga melihat sekitar dan mengangguk. Sebuah senyuman penuh arti
merekah di wajahnya. Saya tahu kenapa dia pergi ke tempat ini. Rumah ini adalah teritorinya. Dia berubah jadi lebih kuat di dalam sini, ucap Ki Arga. Kita harus selesaikan ini, Ki. Selesaikan kekacauan yang aku buat, kata Linda. Bukan kamu. Kamu bukan membuat kekacauan. Kamu ini sebagai jembatan antara saya dan warga desa. Kalau tidak ada kamu, saya nggak akan datang ke sini. Berisik. Jangan berisik di rumahku, bentak Bejo yang masih menunduk. Bukan. Ini bukan rumahmu. Ini rumah Pak Joko. Rumahmu yang sebenarnya itu di neraka, jawab Ki Arga. Jaga mulut kamu, bajingan. Kau yang akan kulempar ke neraka. Tiba-tiba badan Bejo lemas, lalu pingsan di tempat. Linda tetap tenang dan membiarkan tubuh pemuda itu terkapar di lantai penuh debu. Setelah Bejo pingsan, sosok itu keluar dan membentuk sebuah asap hitam yang pekat. Angin kencang pun berembus, berputar-putar di dalam ruangan. Pintu tertutup dengan sendirinya. Kemudian 3 sosok pocong yaitu Joko, istri dan anaknya muncul dengan keadaan terikat dengan rantai. Ketiga pocong itu juga meminta tolong sambil menangis tersedu-sedu. Tolong! Tolong! Kepulan asap itu perlahan membentuk sesuatu, menjadi sesosok pocong setinggi 2 meter lebih dengan kepala menyerupai babi. Air liur hijau keluar dari mulut dan lubang hidungnya yang besar. Suara khas babi terdengar. Matanya merah menyala ke arah Ki Arga dan muridnya itu. Hati-hati, dia itu kuat, Ki, kata Linda menyampaikan. Ki Arga tertawa kecil. Dia bukan apa-apa. Beraninya kau bicara begitu, bentak pocong babi itu. Mulut pocong babi itu terbuka, memamerkan deretan gigi tajam yang berwarna hitam. Ia membuka mulut bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengeluarkan kekuatannya. Sebuah cahaya merah gelap muncul dari mulutnya. Kemudian ia semburkan ke arah Ki Arga dan Linda. Ki Arga bisa menahannya, tapi tidak dengan muridnya. Linda kembali terpental ke belakang dan menabrak tembok. Ah! Gadis malang itu meringis kesakitan. Sementara Ki Arga sibuk menghadapi sosok itu. Pria tua dengan ikat kepala itu memasang kuda-kuda. Kemudian kedua telapak tangannya mengepal, sambil terus menahan serangan gaib dari pocong babi itu. Matanya menatap lurus ke sosok itu tanpa rasa takut. Linda, kepalanya! Baik, Ki. Sambil menahan sakit, Linda langsung berdiri, lalu mengambil bungkusan hitam yang ia bawa masuk. Ia keluarkan kepala babi dan menaruhnya tepat di depan kaki sang guru. Kedua tangan Ki Arga bergerak, mengumpulkan suatu energi. Ya! Teriak Ki Arga sambil berusaha menggerakkan tangannya ke arah kepala babi. Kedua tangannya terasa sangat berat. Sementara pocong itu terus menyerang dengan kekuatannya yang bertubi-tubi. Terus, Ki. Linda mendekat dan memegang tangan gurunya. Ia mendorong tangan Ki Arga untuk menambah kekuatan. Sampai akhirnya, telapak tangan Ki Arga berhasil memegang kepala babi itu. Serangan dari pocong itu pun berhenti. Aku sudah mengumpulkan energi dari siluman babi itu dan menghubungkannya dengan kepala babi ini. Kalau aku lepas tanganku, maka energi itu akan lepas kembali, ucap Ki Arga menjelaskan. Si pocong berkepala babi itu tahu kalau Ki Arga sedang menahan energi yang ia curi dengan kedua tangannya.
Sehingga pocong itu mulai menyerang Linda dengan energi-energi negatifnya. Linda memasang kuda-kuda dan berusaha menahan kekuatan besar itu. Ayo bocah, kau yang menantangku kan? Ayo lawan aku. Ki! Linda terus menahan sekuat tenaga. Karena tangan Ki Arga sedang menahan energi di kepala babi itu, alhasil ia tak bisa menyelamatkan muridnya. Kalau ia menolong Linda, maka energi pocong yang ia kumpulkan akan terlepas kembali. Tahan, Linda. Ki Arga mulai mempercepat ritualnya. Mulutnya mulai komat-kamit membaca mantra. Tangannya meremas kepala babi itu dengan kuat. Matanya mulai terpejam dan fokus. Sementara Linda mulai merasakan sesak di dadanya. Wajahnya pucat. Ia kesulitan bernapas, tapi tetap berusaha menahan segala serangan yang datang ke dirinya. Mata Ki Arga terbuka. Ia melotot ke arah kepala babi itu. Kalau ku bilang ke nerakalah. Kalau ku bilang terbakar, terbakarlah. Ya! Teriak Ki Arga. Tiba-tiba sebuah api muncul dan membakar kepala babi itu. Ki Arga pun melepas tangannya. Kepala pocong itu pun ikut terbakar saat kepala babi yang ada di lantai terbakar. Energi yang diambil oleh Ki Arga keluar dan kembali kepada pocong babi itu. Akan tetapi, energinya membawa hawa api dari api yang akhirnya membakar kepala si pocong. Trik itulah yang Ki Arga gunakan, mencuri energi lawan, lalu mengembalikannya setelah berhasil dimodifikasi menjadi energi yang malah membunuh lawannya. Senjata makan tuan, ucap Ki Arga. Pocong raksasa itu mulai terbakar. Ia mengerang kesakitan. Suaranya menggema sampai-sampai para warga ikut mendengar. Linda jatuh terduduk dengan badan yang lemas. Ki Arga menatap puas makhluk jahat yang perlahan mulai terbakar dan hancur menjadi abu. Perlahan-lahan, pocong itu tak berbentuk lagi. Akan tetapi, suaranya masih terdengar. Suara kesakitan dan meminta ampun. Sampai akhirnya api membakar habis kepala babi yang tergeletak di lantai. Pocong itu pun ikut menghilang, terbakar habis oleh api Ki Arga. Rantai yang mengikat arwah Joko, istri dan anaknya pun hancur berkeping-keping. Mereka bertiga terlepas dari belenggu iblis yang selama ini memperbudaknya. Tak hanya itu, mereka bertiga yang semula berwujud pocong pun perlahan berubah menjadi bentuk manusia pada umumnya. Tubuh mereka agak transparan dan bercahaya. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Anwar beserta warga pun masuk dan melihat sekitar. Beberapa ada yang menolong Linda karena gadis itu tak bisa berdiri saking lemasnya. Akan tetapi Anwar terdiam karena melihat sosok Joko bersama keluarganya. Pak Joko, tanya Anwar saat melihat ketiga arwah itu. Ki Arga tersenyum sambil menoleh. Mereka akan tenang sekarang. Belenggu yang selama ini mengikat mereka sudah terlepas. Mereka bebas dari tangan setan kurang ajar itu. Joko tersenyum kepada Anwar yang bisa melihatnya. Anwar, saya titip desa ini. Maaf karena mengganggu kalian, ucapnya. Anwar, maaf karena udah bikin repot kamu, kata istri Joko sambil tersenyum. Pak Anwar, salam ya buat Bejo dan Reza, tambah Rian anaknya. Anwar berkaca-kaca sambil mengangguk. Iya, jawabnya singkat. Terima kasih sudah berusaha menolong kita, kata arwah Budita, istri Joko. Sekarang kita pergi dulu ya. Setelah berkata begitu, pelan-pelan ketiga arwah itu menjadi semakin transparan, sampai akhirnya menghilang dalam kegelapan.
Ki Arga menoleh ke arah Anwar. Kerja bagus, Pak Kades. Semua ini karena usahamu. Pujinya yang kemudian berjalan meninggalkan Anwar. Dari arah depan, Bejo berjalan sempoyongan seperti orang linglung. Aduh, di mana nih? Tanyanya. Anwar tertawa kecil. Ia bahagia sekaligus lega melihat Bejo sadar kembali. Malam itu menjadi akhir dari teror pocong yang dialami warga desa. Ki Arga menjelaskan bahwa semua gangguan sudah menghilang. Warga bisa hidup dengan lebih damai seperti sedia kala. Suatu malam di desa yang indah, terlihat toko dan warung di pinggir jalan masih buka meski jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Penjual makanan pun sesekali lewat sambil mendorong gerobaknya. Banyak anak muda berkumpul di warung Pak Robi dan di sekitaran sawah. Dari arah jalan setapak, Bejo dan Reza datang. Mereka berhenti sambil melihat sekitar, lalu menatap ke arah pos ronda. Di sana sudah ada Fahri sedang meracik bakso untuk para anak-anak muda yang berkumpul meramaikan pos ronda. Dengan wajah datar, Bejo menghela napas. Kemarin aja pas ada pocong, pos ronda sepi. Gak ada yang mau ronda. Sekarang udah aman, pada kumpul. Kemarin kemana aja? Kita terus disuruh ronda. Keluh Bejo. Reza tertawa kecil. Udahlah, gak apa-apa. Malahan bagus kalau pos ronda rame lagi, kata Reza yang kemudian berjalan mendekat ke pos. Akhirnya setelah teror pocong yang sangat mengganggu dan membatasi ruang gerak warga, kini semua orang di desa bisa hidup dengan tenang. Tak ada lagi rasa takut dan was-was yang mereka rasakan selama beberapa minggu sebelumnya. Kini, malam di desa jadi kembali ramai seperti sedia kala. Pak Kades pun bisa duduk santai di rumahnya sambil menikmati segelas teh hangat bersama sang istri.